Allahu Akbar, ada yang terbang lur. Kurang ajar sekali. Allah. Ini mas. Udah mas. Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi dengan kami di channel kesayangan kalian semua tentunya. Betul. Oke, di kesempatan malam hari ini kita berada di salah satu desa ini. Kami mendapati panggilan bantuan dari Mas Adit tadi. Ini Mas Adit, bahwasanya Mas Adit ini hidup sebatang kara di rumah dulu. Tadi memang sudah cerita sedikit mengenai kehidupannya Mas Adit, bahwasanya Mas Adit ini katanya sering mengalami gangguan-gangguan keanehan di rumahnya semenjak orang tuanya meninggal. Mas Adit hidup sendirian, mengalami sesuatu yang aneh di rumahnya. Seperti itu kan ya Mas Adit, tadi sempat cerita. Dan katanya itu sering ada gangguan, entah itu lewat jendela atau lewat pintu, ketok-ketok. Bahkan tadi Mas Adit bercerita kepada kita itu, dia itu sempat melihat ya mungkin hantu ya loh di rumah, sering katanya seperti itu. Jadi mungkin ceritakan lagi Mas. Ya. Tadi kan belum selesai bercerita ya. Ini juga biar teman-teman tahu. Iya. Saya ini menggunakan meminta tolong. Ya memang iya. Jenengan yang telepon admin kan? Iya. Iya. Saya tuh pernah dilihatin sosok-sosok kayak gitu mas. Banyak berarti di rumahnya Iya jenengan. mas. Berarti ini jenengan kayak masak itu sendiri. Iya mas. Nah uangnya dari mana? Ya dikasih, ya dari lah. Jadi memang keanehan di rumah ini sangat luar biasa. Kami baru masuk saja ini ya mas. Iya, Jadi betul. memang sempat ada gesekan yang sangat luar biasa. Dan yang Mas Adit alami ini memang tidak sewajarnya manusia yang hidup di rumah sendiri. Ini malah dan ini lebih ke kayak ada sesuatu hal yang besar loh yang saya rasakan. Saya mau tanya Mas, tadi kan jenengan bilang katanya jenengan mengalami hal seperti ini setelah orang tua jenengan meninggal. Nah orang tua jenengan meninggal itu seperti apa? Ibunya meninggal kejadiannya seperti apa? Kejadiannya tuh habis masak tuh mas. Habis masak, Kejang-kejang. tiba-tiba kejang-kejang yang pada akhirnya sebelumnya ibunya Mas Adit ini memiliki riwayat penyakit atau tidak? Nggak tahu tuh mas. Nggak tahu cerita itu. Tapi setahu jenengan tidak ada penyakit. Tidak ada. Apa sering sakit-sakitan apa gimana? Ya, itu enggak. Nggak pernah. Enggak pernah. Terus kalau bapaknya gimana? Bapaknya kurang paham tuh mas. Gimana? Maksudnya meninggalnya itu nggak di rumah apa gimana? Ditemukan udah mas. Ditemukan. Iya. Dalam keadaan Bapak belur katanya. babak belur. Iya. Dan tadi juga Mas Adit itu bilang ke kita pada saat orang tua meninggal itu, Mas Adit itu pada saat umur berapa? 12 tahun. 12 tahun. 12 tahun. Sekarang udah umur berapa sekarang? Sekarang udah 23.
23. Berarti udah berapa tahun? 11 tahun apa ya Mas? Berarti jenengan mengalami hal keanehan selama 11 tahun, Mas. Nih, Ini dilihat dari rumah Bekayong. Iya. Ini loh, Mas. Mungkin kita berhubung jenengan meminta bantuan ke kita, mohon maaf kalau nanti kita mungkin pelayanannya kurang ya Iya, betul. cuman yang memang ini adalah suatu amanah yang memang diarahkan ke tempat jenengan. Insya Allah kami akan coba netralisir rumah jenengan sama saya coba cerita. saya pernah minta darah Mas. Pernah muntah darah Nih, Astagfirullah. tanpa sebab tiba-tiba muntah darah seperti itu. nih Mas. Ya, nanti coba kita cerita. Nanti kita lanjut loh. Tak nyalain ini Mas Arya. Ini. Jadi kondisinya rumah seperti ini loh. Ya mungkin memang karena hidup sendiri Terus jadi, juga laki-laki ya. iya. Jadi saya setelah masuk ke ruangan sini nih, saya merasakan sedikit energi yang sangat panas. Saya akan coba wujudkan ini. Saya akan coba berkomunikasi. Sini. Lantainya sampai pada Lantainya sudah pada rusak loh. Bismillah. Oke. Saya akan coba padatkan nih. Untuk saya coba mengorek informasi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa kau? Wujudkanlah, muncullah. Kafa ya ain sod. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menjawab salam saya. Siapa kalian? Mohon maaf sekali jika kami lancang menarik jenengan untuk mewujudkan diri. Di sini kami ingin bertanya mengenai sesuatu hal yang ada di rumah ini dan juga Mas Adit. Apakah kau mengetahui? Perkenalkan, nama saya Arya dan jasad yang jenengan masuk ini adalah Dimas. Apakah kau mengetahui sesuatu di rumah ini? Saya mengetahui semua yang terjadi di rumah ini karena saya bertempat di sini sebelum rumah ini dibangun. Apa yang terjadi dan menimpa keluarga dari Mas Adit? Keluarga ini Apa? Ceritakan apa yang kau tahu. sebenarnya saya tidak ingin memberitahu kepada siapapun apa yang telah terjadi di rumah ini. Kenapa? Kau seperti merasa sedikit ketakutan. Kau cari tahu saja sendiri. Karena di tempat ini memiliki banyak peristiwa yang dialami oleh anak yang malang itu. Lantas jika kau mengetahui hal semua itu, kenapa kau tidak
mencoba membantu atau mengusir segala sesuatu yang jahat di rumah ini? Saya tidak berani, manusia. Tidak berani. Ya, Apakah kau mendapat ancaman dari makhluk-makhluk jahat di sekitar sini? saya tidak mendapatkan ancaman satupun. Tetapi yang saya tahu, di tempat ini ada salah satu makhluk yang melakukan sesuatu yang pada akhirnya menimpa keluarga dari anak tersebut. Ya. Baiklah, jika kau tidak, ya saya tahu. Mungkin kau tidak mau memberitahu kepada kami karena kau tadi mengatakan dia mungkin lebih kuat darimu. Ya, Baiklah, terima kasih banyak. Mungkin saya tidak ingin berurusan dengan para makhluk itu. akan tetapi jika nanti semua sudah selesai dan kembali tentram rumah ini, jika kau memang makhluk yang menempati rumah ini sebelum rumah ini dibangun, tolong kau jaga dengan baik. Baik, terima kasih. Silakan kau kembali ke tempatmu. Baiklah. Diam. Oke, kita coba keluar. Memang tempatku itu memang bisa dibilang memang sangat mistis sekali loh. Melihat dari keanehan di tempat ini itu memang Allah Akbar. Mungkin saya akan coba. Ini ada sesuatu yang datang, Tim. Ini benar mas. Assalamualaikum. Apa ya Aisyah? Allah. Ini mas. Manusia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa jenengan tiba-tiba seperti kesakitan seperti ini? Saya adalah Mungkin duduk dulu. Mohon maaf sekali. Sebentar. Saya akan coba netralkan, sembuhkan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nahrul Hidir. Kafa ya Ainsut. Bagaimana? Apakah sedikit meringankan luka jenengan? terima kasih manusia. Kau manusia hebat. Bukan saya manusia hebat. Saya hanya manusia biasa. Ini semua pertolongan dari Allah. Mohon maaf sekali. Saya merasakan energi dari jenengan ini energi yang berbeda. Siapa jenengan sebenarnya? Sebelumnya, saya adalah ayah dari Adit. Allah Akbar, ayah dari Adit. Namaku adalah Karyati. Karyati. Mohon maaf. Saya meminta tolong kepada kalian untuk menyelamatkan putraku dari tragedi yang dialami. Memangnya ada apa sebenarnya?
kenapa kok seperti sedikit ada penyesalan di dalam wajahmu? Apa yang sebenarnya terjadi, Pak? Diriku sangat menyesali dengan apa yang telah saya dan istriku lakukan. Ceritakanlah. Diriku dan istriku melakukan sebuah perjanjian dengan makhluk. Dengan makhluk. Ya, Perjanjian apa itu, Pak Karyadi? aku melakukan perjanjian yang membuat keluargaku menjadi seperti ini. Perjanjian itu adalah kami adalah pasangan suami istri yang sangat sulit untuk mendapati suatu keturunan. Dan diriku melakukan perjanjian kepada suatu makhluk agar kami mendapati keturunan. Astagfirullah. Karena setelah menikah selama 10 tahun, kami berdua tidak mendapati keturunan. Yang pada akhirnya jenengan melakukan jalan seperti ini. Ya, Astagfirullah. namun nasib berkata lain manusia. Kami pasangan yang sangat tidak beruntung dan sangat menyesali apa yang telah kami lakukan. Selama ritual itu terjadi, kami selalu dibayang-bayang oleh kematian. Ya, mohon maaf saya potong sedikit. Yang mengakibatkan jenengan dan juga istri jenengan mati secara tidak wajar. Apakah itu memang ulah dari makhluk yang sudah melakukan perjanjian dengan dirimu? Ya, benar. Astagfirullahaladzim. Karena setelah Adit lahir, kami sempat miskomunikasi dengan makhluk itu. Karena kami berniat untuk menyudahi perjanjian dengan makhluk itu. Justru malah semua berkata lain. Ya, Setelah jenengan melakukan penyudahan dengan perjanjian itu, justru malah kalian menjadi korban. ya, Ya baiklah. Ya memang terkadang penyesalan itu datang di akhir. Apa boleh buat? Semua sudah terjadi. Akan tetapi jika kau tadi mengatakan meminta tolong kepada kami, insya Allah kami akan coba menyelesaikan permasalahan yang menimpa kalian. Ya memang sedikit melenceng apa yang jenengan perbuat. Karena tujuan satu hanya ingin memiliki keturunan. Yang seharusnya kalian selalu ikhtiar berdoa walaupun sudah sekian tahun kalian tidak diberi keturunan. Akan tetapi tidak seharusnya kalian melakukan hal perjanjian itu. Karena itu tidak baik. benar manusia. Paling tidak kau bebaskan putraku dari teror makhluk itu. Kalau bisa kau usir dan putuskan perjanjian
kami dengan makhluk itu. Ya, insya Allah atas izinnya. Saya Baiklah. memohon kepada kalian. Ya, Pak Karyadi, insya Allah. Mungkin setelah ini jenengan silahkan kembali. Kami akan mendoakan kalian agar kalian tenang di sana. Kami akan coba telusuri semua ini sampai tuntas. Saya akan kirim doa untukmu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Baiklah, silahkan. Kalian berhati-hati. Karena setelah kematian diriku dan istriku, makhluk itu semakin semena-mena terhadap putraku Adit. Baik, insya Allah. Saya memohon kepada kalian. Insya Allah. Allah Akbar. Ternyata itu tadi itu adalah Khorin dari orang tuanya Adit. Ayah dari orang tuanya Adit. Yang tadi Iya, ternyata dia tadi sedikit meminta harapan kepada kita untuk menyelesaikan semua permasalahan yang ada di rumah ini, yang menimpa keluarga ini. Terus berarti kita langsung aja mas saya. Ya kita coba, Gimana? kita ini berhubung saya itu sebenarnya tadi sudah merasakan bahwasanya di belakangmu, di sekitar belakang kamu ini ada sosok yang memang sedang memperhatikan, dan dia sedang seperti melakukan kuda-kuda ini Tim. Ya kayaknya. yang benar mas. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu Ada di Tim. Kan. Apa saya bilang? Siapa kau? Saya tahu kau tadi sempat mendengarkan pembicaraan kami dengan orang tua Adit. Allahu Akbar, ada yang terbang lur. Kurang ajar sekali. Kau jangan berani-berani mengutus pasukan itu. Lebih baik saya akan coba tarik Tim. Iya mas ya. Nahrul Hidir. Kaf ha ya ain sod. Allahu Akbar. Buka Tim. Licik sekali kau. Kau mencoba membuat lingkaran agar kami tidak bisa keluar dan terjerat oleh kekuatanmu. Kalian sudah berani menampakkan kaki di tempat ini. Loh, memangnya kenapa? Bukankah ini tempat warga juga? Rumah ini sudah menjadi milikku manusia. Kata siapa? Rumah ini adalah milik orang tua Adit, bukan milikmu. Sebelum orang tua itu, tapi kini mereka sudah tiada. Rumah ini hak milik saya. Saya Tidak. akan membangun kerajaan iblis yang didirikan oleh diriku. Tidak lama lagi, raga dari pemuda itu akan menjadi
keturunan dari diriku. Tidak semudah itu, wahai makhluk. Kau mungkin sekarang bisa mengatakan hal seperti itu. Akan tetapi sebelum semua itu terjadi, kami akan menghentikan kejahatanmu. Tidak akan bisa, manusia. Baiklah, Lebih baik kalian pergi dari tempat ini. tidak akan pergi dari tempat ini sebelum semuanya selesai. Lalu litir, kafa ya Aison. Tunduklah kau. Duduklah dengan tenang. Kenapa kau? Sakit? Apakah kau merasakan sakit? Tidak lama lagi, kau juga akan merasakan, manusia. Merasakan apa maksudmu? Sentren. Merasakan apa? Merasakan kekuatanku yang sangat dahsyat. Kau tidak akan bisa. Saya kunci. Kau sudah tidak memiliki kekuatan karena kekuatanmu sudah saya buang. Kau tidak akan bisa merebut anak itu dari diriku, manusia. Kau ingat itu. Kenapa kau mengatakan seperti itu? Karena itu semua ulah perjanjian. Hah? Ya, anak itu sudah terikat janji dengan diriku. Dengar kau makhluk busuk. Sudah cukup kau menyiksa anak itu. Dia tidak tahu apa-apa. Dia hanya korban dari orang tuanya yang putus asa. Korban? Tidak ada korban di sini. Ini adalah harga manusia. Orang tua dari anak itu yang menginginkan anak, dan aku memberikannya. Tapi semua yang datang padaku tahu, segala yang diberi akan diminta kembali dengan bunga. Ya, dan bunga itu adalah penderitaan anak tak berdosa. Kau bangga dengan permainan ini. Menanam racun di rahim seorang ibu, lalu memanen jiwa seorang anak. Tentu, mereka yang datang padaku sudah tahu diriku tidak memberi. Diriku hanyalah menukar. Dan kalian manusia selalu berpura-pura tidak tahu akan konsekuensinya. Tapi dia masih anak-anak, kau tahu. Dia akan tumbuh dalam kegelapan dengan gangguan yang tak bisa dijelaskan. Kau tahu dia akan tersiksa. Justru karena itu dia lezat, penuh ketakutan, penuh dengan keputusasaan. Diriku tidak makan daging dan darah. Diriku hanya memakan rasa putus asa, dan anak ini penuh dengan perasaan itu. Kau tidak akan menang. Aku di sini bukan untuk menawar. Aku di sini untuk memutus perjanjian itu. Dan apa yang akan kalian tukar, jiwaku, lidahku, atau ingatanmu? Atau cintamu pada anak ini?
Kalau harus iya. Tapi saya datang bukan untuk negosiasi. Saya datang membawa kebenaran. Dan kebenaranmu adalah kau bukan penguasa. Kau cuma parasit yang menumpang di kebodohan manusia. Hati-hati kau manusia. Kebodohan mereka adalah ladang bagi diriku. Tetapi sekarang kau menghalangi panenku. Ya. Maka hari ini ladangmu kering. Hari ini anak itu bebas, dan jika kau masih merasa berhak, maka bicaralah denganku. Aku tidak pernah memaksa, dan diriku tidak pernah menipu. Diriku hanya berbicara jujur pada keinginan terdalam dari diri mereka. Kau tahu apa tentang ibunya? Katakan padaku manusia. Sebelum kau menandatangani darahnya. Dan sekarang kau menyiksa anak yang lahir dari doa kelam itu. Di mana keadilanmu? Di mana kehormatan dari perjanjian yang kau agung-agungkan itu? Ingat, kami sekarang berada di sini. Kami bawa kebenaran. Kami bawa nur yang tak bisa kau redupkan. Dan kami tahu perjanjian itu punya celah karena dibuat atas nama manusia, bukan anak itu. Dan sekarang, apa yang akan kau tawarkan untuk mengganti semuanya? Apakah doa, cahaya, atau hanya kata-kata kosong dari langit yang sudah ditinggalkan? Tidak. Kami tidak menawar. Kami mengusik. Kami memporak-porandakan sarang kegelapanmu. Kami berdiri bukan untuk menyelamatkan satu anak saja. Kami berdiri untuk membongkar semua perjanjian busuk yang kau tanam di tanah ini. Kau berbicara seolah-olah dirimu suci. Tetapi aku tahu kau juga pernah hampir datang kepadaku, bukan? Iya, setiap orang pernah memiliki kesalahan, bahkan diriku pun demikian. Akan tetapi diriku menyadari bahwa pertolongan dan kekuatan itu hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku pernah goyah, tapi aku tidak memilihmu. Dan karena itu, kami tahu betapa bahayanya dirimu. Kami berdiri di sini bukan karena kami kuat, tapi karena kami sadar. Dan sadar adalah awal dari kebangkitan. Kau merusak semua rencanaku. Tetapi ingat, bahkan jika aku gagal mengambil anak tersebut, ada 1000 orang tua yang akan datang kepadaku malam ini. Karena manusia selalu lemah, selalu ingin jalan pintas. Kau ingat itu. Baiklah. Maka mulai malam ini kami tidak akan diam, kami akan bicara. Kami akan buka semua topengmu dan kami akan pastikan mereka tahu siapa dirimu sebelum mereka menyesal. Tidak akan bisa, manusia. Dan ingat, kau menyalahkan orang tua anak ini. Kau bilang mereka datang padamu karena lemah. Tapi bukan hanya mereka yang salah. Mereka hanyalah korban dari dunia yang terlalu senyap.
ketika seseorang berteriak minta tolong. Mereka hidup dalam kemiskinan, dalam keputusasaan, dalam tekanan. Mereka dikejar waktu, dikejar stigma, dikejar harapan palsu. Dan saat semua pintu tertutup, kaulah yang datang pertama, membawa cahaya palsu dengan senyum yang menjanjikan, lalu memakan mereka pelan-pelan, bukan? Hah? Ya. Kurang ajar kamu. Mungkin setelah ini kau tidak akan bisa bangkit lagi dan mengganggu para manusia-manusia lain. Jika diriku sudah tiada, akan ada ribuan makhluk lain seperti diriku. Ya, akan tetapi selama kami masih berdiri membawa cahaya, kami tidak akan tinggal diam untuk melakukan kebaikan dan menolong sesama. Sekarang kau sudah tidak bisa apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Masuklah kau. Singkirkan itu manusia. Masuklah kau ke dalam botol itu. Kafa ya ain sa. Alhamdulillah. Depan. Oke lur, Apa itu tadi, Mas? sudah, insya Allah aman, sudah selesai. Alhamdulillah lur, iblis itu sudah kami bawangi. Semoga saja untuk kedepannya hidup Mas Adit tentram. Dan ini saya akan coba membuang aura negatif ya, energi negatif. Saya akan coba netralisir rumah ini agar Mas Adit itu terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Semoga saja setelah ini tidak ada gangguan lagi lah ya. Kasihan soalnya apa namanya, dia hidup sendirian lur. Ya, Oke lur. gimana ya? Alah. Ini gimana Mas Bobo, lama sekali Mas. Lama sekali tamunya baru pulang. Iya sih, tapi ini udah selesai Mas. Aduh, Gimana Mas, tapi? Mas Bobo ini telat ini. Terus tinggal ngapain nih? Jadi saya mau coba Pengalaman saya. ini membuang Aura-auranya. gimana saya. Saya sudah sedikit Musikannya mana musikannya? Mustika Yang kemarin. yang Andali itu bisa tahu, tapi saya itu Udah bikin berapa menit, Din? Nggak tahu ini, Mas. sudah saya kasih ini Biar Biar kasih kita- ini, Lur. biar lebih terlihat, biar aman itu loh Mas. Kasih wadah. Iya. Luar biasa ya. Kalau kamu ini membersihkan ini pakai ini ya. Saya mau pakai tapi saya tidak berani Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bersih tempat ini. Tadi mau pakai ini nggak jadi. Langsung cengar-cengir. Oke, baik teman-teman. Ini saya salah nggak? Ya salam. Kan memang sebenarnya Mas udah tahu, cuman tadi cuma mengutus saya lagi Mas. Ya, sebenarnya ini sudah tugas lagi ya. Nanti kamu berangkat berdua mau? Mana? Sekalian ini malam ini selesaikan semua. Siap permasalahan-permasalahan yang Mas di tempat ini kamu juga bagi teman-teman yang menanyakan aku dikit sabar dengan aku. Oh iya, ini saya juga sedikit menjelaskan. Ya. Takutnya salah paham ini tadi. Saya menggunakan ini, cuman botolnya berbeda. Terus gini Lur, Narul Khidir itu sama Nafkah itu
bisa keluar airnya dulu. Masa nggak keluar? Ada airnya, masa nggak ada airnya? Ini kami nggak masuk akal ya. Kalau pakai botol ini jelas nih, kotak-kotak nih. Nih, kotak-kotak ada airnya. Terus banyak yang tanya ke admin, katanya Mas, batu mustika yang tadi beliau banyak ngasih jaket dimakan kan. Ya monggo, jika teman-teman mau saya makan. Saya makan nggak apa-apa. Saya tukarkan sapi 30 juta harganya. Kalau teman-teman mau. Mahal banget Mas Bobo. Dan apa Mas Bobo? Iya. Teman-teman nggak tahu gitu. Belum Kebutuhan tahu. saya ini untuk santunan anak yatim di bulan ini sangat luar biasa. Betul. Dulu. Betul sekali, Mas. Monggo, kalau mau silahkan. Kalau enggak ya nggak Bodoh, apa-apa. Karena apa? Ini saya simpan sendiri. Ya kayak Iya, betul. Buat saya apa? ya. Iya. Oke, gitu aja ya. Ya, oke, alhamdulillah. Nanti saya mau ngobrol-ngobrol sama Mas Adit. Kasihan lah. Nanti ditemenin sebentar. Betul. Seperti itu. Kasih Nakhrul Haidir ya Oh iya, betul. untuk jaga-jaga beliau. Oke, Lur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.